Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman sahabat Abah Safwan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Namun jangan lupa untuk klik petirnya. Terlambat klik petir, kita akan rugi sekian persen. Teman dan sahabat Abah Safwan ya, jadi banyak teman-teman pionir bertanya, Bah gimana caranya Bah, kapan open mainnet? Bisa nggak langsung setelah open mainnet kita menjual koin Pi kita? Wah ini pertanyaan seru. Kenapa? Sudah kepepet duit Bah, perlu kali. Jangankan setelah open mainnet, sekarang pun perlu kali duit Bah. Jadi kalau bisa ditukarkan dengan uang fiat, mungkin bisa membantu keluarga. Teman sahabat Abah Safwan dimanapun berada, perlu kita ketahui yang pertama, Pi Network yang kita ikuti, yang kita tambang ini adalah gratis, tidak mengeluarkan uang 1 sen pun. Kemudian yang kedua, kapan open mainnet itu adalah hak wewenang penuh dari core team. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada kita, open mainnet terjadi di bulan Maret, ya kita iyakan saja. Kalau itu core team yang berbicara, itu kita yakinin. Tapi kalau masih teman-teman sesama pionir kita yang berbicara, ya kita dengarkan saja. Kita berdoa, amin, amin. Semoga tercapai apa yang dia katakan. Kenapa? Bicara itu adalah doa. Apa yang kita bicarakan itu doa. Jadi bagaimana, Mbak? Apakah bisa ditukarkan setelah open mainnet? Saya menjawab, tidak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Tapi sudah open mainnet. Kenapa? Koin Pi adalah uang digital, alat bayar, bukan alat untuk ditukarkan dengan uang fiat. Tapi banyak, Bah, Exchange menyatakan siap menerima koin Pi dengan harga $15.000 per satu koin Pi, $35.000 per satu koin Pi. Ada lagi Atlantis diduga diperkirakan ke depannya $150.000 per satu koin Pi. Jadi perlu diketahui, tidak ada satu exchange pun sampai saat ini yang bekerja sama dengan core team. Jadi kalau ada yang bilang dapat ditukar segala macam, itu tidak betul. Kemudian kita berbicara logikanya, seandainya nanti pada saat open mainnet, koin Pi bisa ditukarkan dengan uang fiat, yakin dan percaya. 1.000 orang pionir, kalau itu sudah dibuka, 999 akan menukarkan koin Pi-nya dengan uang fiat. Apa yang terjadi kalau semua orang pemegang koin Pi rame-rame menukarkan dengan uang fiat, maka koin Pi itu tidak ada harganya. Loh, jadi gimana ini, Bang? Capek-capeklah kita nambang kalau nggak bisa ditukarkan dengan uang. Bisanya hanya dibelanjakan. Salah satu contoh, kita beli jam tangan. Kemudian nanti kalau kita jual, boleh-boleh aja. Kemudian membeli mobil. Setelah kita bayar pakai koin Pi, mau dijual, boleh-boleh saja. Jadi teman, sahabat Pi Network dimanapun berada, janganlah sekali-sekali kita berpikir saat open mainnet, koin Pi bisa ditukar dengan uang fiat. Ya, ini jauh panggang dari api. Namun, setelah lancar semuanya berlalu, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, kemungkinan nanti core team itu akan membuat exchange-nya tersendiri. Itu bisa-bisa aja, tapi kecil kemungkinan. Karena tujuan koin Pi ini diciptakan adalah sebagai uang digital, alat bayar. Jadi kalau ini sudah sebagai alat bayar, ngapain kita beli uang fiat? Negara-negara yang ada di dunia itu sudah mengarah rata-rata ke uang digital. Kok malah kita berpikir uang fiat lagi? Ini perlu kita renungkan, ini perlu kita pikirkan. Kemudian teman, sahabat Pi Network dimanapun berada ya, sekarang ini sudah banyak terbuka, salah satu contoh penjualan mobil, kemudian real estate dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang bagus-bagus saja dan ini adalah hal yang positif. Jadi kalau ada orang menawarkan satu rumah villa dengan harga 1 koin Pi, wah itu bagus, bagus sekali. Nah, tetapi perlu saya ingatkan kepada teman sahabat Pi Network dimanapun berada. Jika ada yang menawarkan seperti ini, perhatikan. Coba cek dulu apakah perusahaan properti ini sudah terdaftar di platform Pi Network. Jika belum, ini kita hanya mimpi.
Tetapi kalau dia sudah terdaftar di platform, nah, ini luar biasa. Saya pun ikut beli mungkin. Jadi kita bebas membeli di mana saja. Tidak semua anggota KPIG belanja di KPIG, di Tokopedia. Tidak. Dimanapun kita bisa belanja. Namun yang saya ingatkan, kalau ada toko, kalau ada orang menjual emas, jual rumah, jual mobil, pastikan perusahaan itu telah terdaftar di platform. Lain halnya kalau kita menghubungi Tokopedia, kita belanja mobil di sana, Tokopedia sudah terdaftar di platformnya. Itu nggak ada masalah, nggak ada kendala gitu. Jadi teman, sahabat P-Network ya, tidak serta-merta mendapat hal-hal yang baru langsung meyakininya. Teman-teman sahabat P-Network dimanapun berada, terutama khusus yang KPIG. Ya, bersatulah teman-teman KPIG. Kemudian carilah informasi sebanyak-banyaknya dan informasi itu harus dibahas. Misalnya ada yang baru, ada orang membuka sebuah real estate, ingin menjual A, B, C, dan D dengan harganya 1 koin. Wah, semangat betul ini. Segera hubungan beliau, buat teken kontrak, kasihkan 1 P. Cepat ambil kesempatan, tapi teken kontrak hitam di atas putih. Jadi pada saat open mainnet tidak ada yang menghindar lagi gitu. Jadi teman sahabat P-Network ya, hati-hati dalam belanja, hati-hati dalam menggunakan koin P. Kemudian akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian perasa sandi. Begitu dia dapat nomor handphone kita, kemudian dia buka isi dalam handphone kita. Nomor M-Banking, password, email, segala macam. Jika kita menyimpannya di handphone, itu akan ketahuan dan mereka bisa mengambilnya. Jadi kemarin saya dapat kabar ada teman kita yang pertama kehilangan 600 P. Ya, mungkin nggak tahu apanya yang menyebar ini, dia catat, dia ambil, dia dalami, dia hacker. Dapatlah data-data yang kita simpan di handphone. Jadi untuk menyimpan perasa sandi, menyimpan password, tidak lagi di memori, di handphone. Di catatan handphone, coba keluarkan. Catat aja manual, simpan dalam dompet. Supaya apa? Tidak dicuri kita punya koin-koin yang ada. Yang kedua, kejadian itu, taruh yang pertama tadi 600, yang kedua 800 koin P hilang. Ya, ini tidak terjadi mudah-mudahan pada kita, andai kata kita bisa menjaga koin P kita bisa menjaga perasa sandi kita bisa menjaga PIN dan password kita. Teman sahabat P-Network dimanapun berada, teruslah mencari informasi, ikuti perkembangan. Tidak serta-merta ada orang yang menawarkan sesuatu, ya langsung kita manut, ikut, ya pelajarin dulu. Yang saya katakan tadi, kalau harga mobilnya misalnya 1 koin P, ikat kontrak. Langsung kasih 1 koin P. Tetapi setelah open mainnet, dia berkewajiban menyerahkan daripada mobil tersebut. Ya kalau dia Abah Safwan, ya mudah-mudahan nanti setelah open mainnet, setelah diketahui berapa harga 1 koin P, baru kita bicara nanti 1 mobil berapa koin P. Atau 1 mobil 0,000 sekian koin P. Boleh saja. Untuk sekarang belum ada pembicaraan berapa harga 1 mobil. Karena kita tidak tahu berapa harga 1 koin P. Teman sahabat Abah Safwan, pionir dimanapun berada, marilah kita berpikir cerdas, mencari informasi, begitu dapat informasi, kita pertanyakan di teman-teman kita yang di grup. Supaya apa? Supaya kita mendapat jawaban di teman-teman komunitas, ini benar nggak? Ini legal nggak? Jadi kita khawatirkan nanti informasi itu ilegal, tidak benar. Saya tidak menginginkan teman-teman rugi akibat ulah tingkah pionir-pionir yang nakal. Ya. Kemarin juga ada juga yang mengatakan Bang Brian itu, ya itu sudah saya balas dengan video saya yang menyatakan KPIG itu ilegal, titik-titik tanda tanya besar. Berarti dia pun nggak berani memastikan Bang Rian itu. Dia buat pertanyaan supaya orang memberikan jawaban sendiri gitu. Kemudian ditulis di bawahnya bagaimana ini Abah Safwan, saya sudah jelaskan KPIG berbadan hukum resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Teman sahabat P-Network dimanapun berada, mungkin informasi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada saat open mainnet, koin P belum bisa ditukarkan dengan uang fiat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.